Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kali ini kita akan membahas materi yang sangat sangat kontroversial. Ya, jadi sebelum saya membahas materi ini, saya harus disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan ini belum tentu benar. Apa yang saya sampaikan ini cuma sebatas, ya sebut saja sebagai hayalan aja. Ya, karena sampai sekarang pun kebenaran dari apa yang saya sampaikan ini juga masih simpang siur. Jadi anggap saja apa yang saya sampaikan, saya bukan guru, saya bukan ahli. Jadi anggap saja apa yang saya sampaikan ini cuma pendapat pribadi saya aja, yang tentu saja boleh tidak disetujui, boleh untuk tidak dipercayai, boleh juga dibilang bahwa ini cuma hayalan aja. Ya, just for fun aja, ya, oke? Just for fun aja. Kita akan berbicara tentang multiverse. Serem ya, topiknya udah. Oke. Multiverse gitu ya. Ya, multiverse tulisannya jelek ya. Ada namanya multiverse, ada namanya universe ya, universe. Kalau uni berarti satu, betul ya. Tadinya orang percaya bahwa kita semua ini cuma mengenal namanya universe, di mana semuanya tuh ada, semuanya menjadi kumpul menjadi satu. Jadi kalau kita lihat di planet-planet gitu ya, mungkin ini bumi kita ada tata surya, ada galaksi, ada dan segala macamnya berkumpul menjadi satu satuan yang sangat super duper 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 besar yang disebut dengan universe. Ya, jadi satu gabungan dari semuanya, nggak tahu nih ujungnya di mana. Jangan pernah tanya di mana ujungnya ini ya. Wah, itu jawabannya bisa sangat mengerikan ya, jauh banget ya. Tapi kita sebut sebagai universe. Ini adalah satu yang bisa kita jangkau, yang bisa kita lihat ya, bisa kita perkirakan. Seolah-olah seperti yes, ini ada sebuah kumpulan ya. Kumpulan yang super duper besar yang kita sebut sebagai universe. Satu verse namanya universe. Ya. Nah, lalu kemudian muncullah sekarang konsep multiverse ya. Ya, jadi sekarang multiverse berarti ini tidak cuma satu, tapi kayak begini ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada banyak sekali verse yang lain ya, sehingga kita sebut sebagai multiverse. Oke, multiverse. Jadi ada banyak verse, ada banyak kehidupan. Nah, kenapa saya ceritakan seperti ini? Karena ada teori. Perhatikan ya, ngomong ya, teori ya. Teori ya, anggap saja teori, belum tentu benar, ada hayalan yang belum tentu benar, yang kita sebut sebagai quantum jumping. Ya. Pertama kali saya mendapatkan ilmu ini saya belajarnya sama Bert Goldman. Oke, saya harus sebutkan gurunya. Setiap kali saya mengajar, Anda boleh bertanya siapa gurunya, belajar dari mana. Kalau ada gurunya pasti harus saya sebutkan. Nggak boleh ngaku-ngaku ilmunya saya, apalagi saya modifikasi padahal prinsipnya sama. Nggak boleh. Ya, jadi buat apa bangga dengan ilmunya orang, dan lebih baik kita sebutkan saja gurunya. Paham ya? Namanya adalah Bert Goldman. Ya, B-U-R-T, Bert Goldman ya. Benar nggak ya? Semoga tulisan saya nggak salah ya, Bert Goldman. Ya kalau salah-salah sedikit Anda tinggal googling aja ya, nggak usah dipermasalahkan. Salah-salah dikit ya biasa. Ya, namanya juga cuma happy-happy. Oke? Dialah orang pertama kali yang mengajarkan kepada saya tentang quantum jumping. Saya belajar banyak dengan dia, saya pahami logikanya, saya pahami cara berpikirnya. Oh, wow, seperti itu ya. Ya, jadi asal muasalnya kenapa ada multiverse itu karena kita mengenal namanya dunia kuantum. Dunia kuantum itu ada gampang sekali. Dunia itu masuk ke bagian part yang paling kecil, paling kecil, paling kecil, paling kecil, paling kecil. Ya, sehingga di mana kita penyusun materi kita yang paling utama itu adalah satu hal yang kecil. Ya, jadi kita mencari kebenaran bukan dari satu hal yang besar, tapi dari satu hal yang kecil. Ya. Nah, dari sana kita bisa mengetahui bahwa yang namanya jarak, yang namanya hukum materi tidak berlaku di dalam dunia kuantum. Semuanya berbeda. Dan ingat bahwa dunia kuantum itulah, yang kecil itulah yang menyusun materi yang besar. Fondasinya itu ada di dalam dunia kuantum. Itulah sebabnya kemudian muncul sebuah pemikiran bahwa manusia itu nggak cuma ada di satu verse. Ya betul, sekarang kita tidak bisa melihat. Mungkin jaraknya bisa sampai puluhan juta, ratusan juta tahun cahaya.
Ya, tapi itu semua nggak penting lagi. Kenapa? Karena sekali lagi dalam dunia kuantum jarak itu tidak ada. Ya, jarak itu tidak ada, tidak berlaku hukum jarak, space, time itu nggak ada. Di sini nggak ada. Sehingga dikatakan dalam teorinya Bert Goldman, yang dikatakan bahwa sebenarnya kita itu di masing-masing verse ini, ya tadi namanya universe itu ya, yang masing-masing verse ini ada diri kita, ya ada diri kita yang dengan hidup berbagai macam versi. Jadi kalau sekarang asumsinya kan, kalau sekarang saya ada di sini, ya ada di universe nomor 1 sekarang ini, tempatnya kita semua bertemu, ya ini adalah Irwan tipe A di sini. Di universe yang berbeda ada juga di sini Irwan tipe B. Ada juga di sini Irwan tipe C. Ada juga di sini Irwan tipe D. Ada juga di sini Irwan tipe E dan seterusnya dan seterusnya. Ya, dan kalau mau, ya kalau mau kita bisa kok, saya bisa terkoneksi dengan satu persatunya ini. Bisa terkoneksi. Kenapa? Karena pada dasarnya ini ya cuma satu. Jadi pada dasarnya ini ya satu soul namanya ya. Pada dasarnya ini cuma satu soul, semuanya saling ngeling. Meskipun kita berbeda jarak yang sangat luar biasa. Tentu saja kita tidak bisa, atau saya tidak bisa menghubungi Irwan tipe B, ini sama-sama Irwan juga, mungkin namanya bukan Irwan ya, tapi kita sebut saja Irwan biar sama, orangnya sama, soulnya sama. Mungkin jenis kelaminnya beda, mungkin rupanya berbeda, mungkin bentuknya berbeda, tapi intinya soul sesama soul saling mengenali. Kita sebut saja menyederhanakan, anggaplah sama. Ya, jadi Irwan tipe B di sini dengan Irwan tipe A ini bisa ngeling meskipun jaraknya nggak tahu berapa triliun tahun cahaya mungkin ya. Tapi bisa ngeling. Karena sekali lagi ngelingnya tidak menggunakan materi. Kalau secara materi saya nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau menggunakan non-materi saya bisa ketemu. Saya bisa ngeling. Wih, serem ya materinya ya. Topiknya serem banget. Jadi tentu saja kalau ditanya bagaimana caranya bertemu dengan Irwan A dan Irwan B, atau bertemu Irwan A dengan Irwan C, caranya adalah tentu saja tidak menggunakan materi, tidak menggunakan tubuh saya. Kamu tidak bisa mengatakan, mana orangnya, nggak ada. Mana buktinya, bisa nggak saya sentuh? Ya jelas nggak bisa. Ya karena kamu kalau menggunakan secara materi, maka kamu akan tunduk pada hukum materi, kamu perlu traveling ratusan juta tahun cahaya untuk bisa bertemu dengan dirimu yang di universe berbeda. Paham nggak maksudnya? Jadi kita merontokkan ilmu atau aturan yang berlaku dalam materi dengan kita as energi, as non-materi. Sampai sini bisa dipahami? Ya, sekali lagi teman-teman, jangan pusing, jangan terlalu serius ya, karena ini bukan kebenaran. Ya, jangan pusing. Wah, nanti Anda boleh setuju, boleh tidak setuju, anggaplah ini cuma omongan di pinggir pasar, boleh ya? Ya, untuk kita diskusikan. Bukan untuk di judge benar atau salah ya. Anda mau bilang ini benar, mau bilang ini salah, ya namanya pendapatnya orang ya, kita dengarkan aja, benar? Ya jangan langsung buru-buru. Anda mau nggak setuju boleh sampaikan, ya Anda mau setuju juga boleh sampaikan. Kita sama-sama belajar, mencari tahu, karena di dunia ini nggak ada yang tahu persis, nggak ada yang tahu persis. Ilmuwan manapun juga kalau kena seperti ini ya sudah give up, sulit dibuktikan, sulit. Kalau kamu pakai rumus materi. Karena fisika kita sekarang kebanyakan masih menggunakan fisika Newton. Yang apa-apa mesti bisa dilihat, ya. Yang apa-apa mesti bisa diukur. Kalau sudah mainnya seperti ini, sedang ujung universe aja nggak tahu di mana. Oke, ya. Jadi kita nih, anggaplah kita nih cuman berhayal aja. Semua dimulai dari impian, semua dimulai dari hayalan. Jangan anti dengan hayalan. Oke, jangan minta semuanya harus science. Enggak, ini anggaplah nih berhayal aja. Oke, kita berhayal tentang multiverse. Kita berhayal tentang quantum jumping. Ini konsep multiverse ini lagi tren sekarang. Kalau Anda nonton filmnya Ant-Man, Anda nonton filmnya Iron Man, ya mulai man-manan itu lah. Ya itu sudah mulai membahas tentang seperti ini. Ya bahwa ada sebuah dunia namanya dunia multiverse. Balik lagi ya, tarik nafas dulu. Jangan persempit otak Anda dengan berpikir benar atau salah. Lupakan itu dulu. Anggaplah ini kita cuman dongeng aja. Oke? Nah, balik lagi.
Nah, Irwan A, Irwan B, Irwan C, Irwan D, Irwan E, ini sama-sama menjalani hidup at this moment. Ini kata kuncinya. At this moment. Dengan momen yang sama. Yes, sekarang. Now. Jadi biarpun beda multiverse, beda universe, tapi mereka semua sedang menjalani di now. Sehingga kalau kamu mau mengakses, mereka ini punya satu kesamaan, yaitu persamaannya adalah mereka berada di jalurnya now. Karena itu kalau kamu mau bertemu, kalau Irwan mau bertemu dengan Irwan yang lain, maka salurannya, jembatannya adalah di now. Karena persamaan antara Irwan A, B, C, D, E itu semua ada di now. Oke. Saya masih pingin banget untuk mengganggu pikiranmu, ya, pikiran teman-teman semua dengan menambahkan materi lagi. Ayo kita masuk lagi. Oke. Nah, sekarang ada berapa Irwan yang ada di dalam universe? Jawabannya ada unlimited. You name it. Ya, kita nggak tahu ada berapa banyak, tapi sepanjang saya bisa menyebutkan sekarang, berarti itu ada. Logikanya begitu. Ya, anggaplah saya cuma bisa menyebutkan apa yang mampu saya sebutkan. Tapi yang tidak disebutkan bisa ada, bisa nggak ada. Tapi yang saya sebutkan pasti ada. Karena kalau saya tidak bisa menyebutkan, maka ya nggak bisa ada. Paham? Contoh yang sederhana. Contoh ya, saya kasih contoh. Logika ini, saya kasih contoh. Begini. Kalau misalkan sekarang saya pergi ke pedalaman, orang-orang di pedalaman di hutan, misalkan di Afrika misalkan ya, ada orang pedalaman yang nggak pernah melihat mobil, hidupnya bener-bener terjebak di atas gunung gitu, ya di dalam hutan, yang nggak pernah ketemu peradaban. Lalu kemudian ditanya, kamu kepengin Mercedes-Benz nggak? Ya, Mercy, wah Mercedes-Benz, kamu kepengin nggak? Ya, nggak mungkin kepingin. Kenapa? Karena Mercedes-Benz nggak ada dalam pikirannya dia. Bukan berarti Mercedes-Benz tidak ada. Mercedes-Benz ada. Tapi bagi dia Mercedes-Benz tidak ada. Paham nggak? Ya karena memang tidak pernah ada. Yang ada bagi dia itu misalkan babi. Ya, di banyak tradisi babi ini adalah harta karun. Mungkin sapi, mungkin lahan jagung, mungkin dan segala macamnya. Ya, inilah yang dia inginkan. Oke, paham ya? Tapi kalau ketika ada orang dari peradaban modern lalu bertanya, kamu kepingin Mercedes-Benz nggak? Kepingin BMW nggak? Kepingin helikopter nggak? Kepingin punya pesawat pribadi nggak? Jadi dia bilang, what? Apa? Apa itu? Binatang apa itu? Ya karena Mercy tidak pernah ada, tidak pernah dia lihat, maka nggak mungkin dia sebutkan. Betul? Nggak mungkin orang nggak pernah lihat Mercy lalu kepingin Mercy, nggak mungkin. Paham logikanya? Ya, demikian juga dengan tadi yang saya mengatakan. Lalu berapa Irwan yang ada di sini? Maka tergantung Irwan yang di sini, yang sekarang ini, yang sedang berbicara pada kalian ini, ya Irwan di sini bisa menyebutkan seberapa banyak dirinya, apa yang bisa disebutkan berarti itu ada. Konsepnya sama seperti orang ini. Apa yang bisa disebutkan berarti dianggap ada. Masuk akal ya? Oke. Saya pelan-pelan. Nah, sekarang, jadi kalau ditanya, apakah ada nggak Irwan yang jadi bilioner? Ada. Lah kok tahu ada? Loh saya bisa menyebutkan. Ada nggak Irwan yang sekarang jadi guru spiritual? Ada nggak? Ada. Pasti ada. Nggak tahu di universe mana. Tapi masih ada. Kenapa kok ada? Karena saya bisa menyebutkan. Ada nggak Irwan yang jadi pembunuh? Nggak cuma baik ya. Nggak ada baik dan buruk itu nggak ada. Maka saya cari contoh yang ekstrim. Ada nggak Irwan yang jadi pembunuh? Ada. Di mana? Ya nggak tahu di universe mana. Ya tapi yang jelas ada. Ada nggak Irwan yang jadi koruptor? Ada nggak? Jadi pejabat, jadi raja mungkin ya. Wah korupsi gila-gilaan. Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena saya bisa nyebutkan. Jadi sebatas apapun yang bisa saya sebutkan itu sudah lebih ada daripada apa yang tidak bisa saya sebutkan. Sepanjang saya bisa menyebutkan berarti itu ada. Karena saya hanya bisa menyebutkan satu hal yang ada dalam pikiran saya. Berarti itu sudah ada.
Betul? Paham ya? Nah, quantum jumping adalah sebuah ilmu bagaimana kita bisa berkomunikasi, ya, melakukan komunikasi dengan sengaja dengan irwan-irwan yang dibutuhkan. Jadi komunikasinya itu dengan diri sendiri. Dengan diri kita sendiri. Jadi bukan dengan orang lain. Saya tidak melakukan komunikasi dengan Albert Einstein. Saya tidak melakukan komunikasi dengan Adolf Hitler. No. Saya tidak melakukan komunikasi dengan Isaac Newton. Misalnya, no. Enggak. Itu orang lain. Saya berkomunikasi dengan diri saya sendiri yang dalam tanda kutip masih berada di dalam satu soul yang sama. Dalam satu bendera yang sama. Dalam satu arus yang sama. Oke? Jadi pahami? Menarik ya? Oke. Itulah seninya quantum jumping. Ada berbagai macam metodenya tentu saja. Ya. Kita bisa praktek pada saat saya ngajarkan itu di kelas Reality Transform sebelumnya. Ada beberapa teman yang bisa melakukan ini. Tidak semuanya tentu saja. Ya. Tentu saja nggak semuanya. Nggak bisa ya nggak apa-apa. It's okay. Cuma dongeng aja. Santai. Ya. Jadi kita relax aja. Nggak bisa, it's okay. Ada cara lain. Tapi seandainya Anda bisa melakukan ini, maka Anda bertemu dengan diri sendiri. Irwan bertemu dengan Irwan satu link. Namanya bisa berbeda, tapi yes ketika ketemu itu saya. Dan dengan guide yang tepat, dan dengan niatan yang tepat, dan kalau ada jodoh yang tepat, Anda bisa bertemu. Udah banyak yang membuktikan, dan Anda bisa bertatap muka, tentu saja tidak dalam bentuk materi. Ya, tidak dalam bentuk materi. Anda harus pintar memainkan imajinasi, karena itu dari awal ini sudah dikatakan ini bukan hukum materi. Kamu tidak akan terjadi dalam dunia mata terbuka. Terjadi pasti di dunia mata tertutup. Kamu boleh bilang ini halu, kamu boleh bilang ini impian, ini cuma hayalan, boleh. Boleh, memang iya, kita perlu imajinasi. Ini bukan dunia sains. Kamu perlu memainkan imajinasi. Karena itu sejak awal saya mengatakan, anggaplah ini dongeng. Kamu harus tidak boleh terlalu serius. Kalau kamu minta 1 sama dengan 2, gak bisa melakukan ini. Ya, tapi kalau dari awal kamu sudah mau melepaskan, oke, kita open mind dulu, kita diskusi, setelah itu kita open mind, maka kesempatan itu mungkin bisa ada. Anda bisa berjodoh bertemu dengan, saya bisa berjodoh dengan, bertemu dengan Irwan yang berbeda, namanya bukan Irwan. Bertemu dengan diri saya yang ada di dimensi berbeda. Itulah konsep quantum jumping. Pertanyaannya, lalu buat apa saya ketemu dengan Irwan-Irwan ini? Buat apa? Buat saling bertukar ilmu, buat saling support, buat saling mengenal satu sama lain. Wow. Contoh sederhana, oke? Saya kepengen belajar piano. Contoh ya, ini cuma contoh, jangan terlalu serius, cuma contoh. Saya mau belajar piano, oke? Saya sebelumnya tidak pernah belajar piano. Nggak pernah tahu. Pertama kali belajar pasti sulit. Oke? Apa yang dilakukan oleh orang melakukan quantum jumping? Maka gini, saya akan bertemu dengan Irwan yang jago main piano, betul? Entah di universe mana. Tentu saja bertemunya dalam tanda kutip dengan dunia kuantum, dengan dunia energi, dengan imajinasi. Oke? Dengan Irwan yang jago piano ini. Sehingga apa yang diajarkan di sini, sekarang saya akan ngajak ngobrol Irwan yang jago piano ini, yang sudah memang takdirnya jago piano, diajak ngobrol, suruh untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman tentang piano. Kalau perlu main piano bersama. Tentu saja saya nggak mungkin langsung otomatis bisa main piano kalau saya nggak pernah ikut les di dalam dunia nyata di sini. Kalau saya nggak pernah praktis di dalam dunia nyata, nggak bisa. Jadi nggak bisa kamu bilang, oh kalau begitu nggak usah les apapun, tinggal ikut quantum jumping. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini bukan beda dunia. Oke? Ini beda universe, kan? Gila nggak? Sehingga apa yang saya lakukan sekarang ketika saya belajar melakukan keduanya, saya di sini juga les piano, belajar piano dengan orang lain di sini, di dunia nyata. Saya pun juga sering ketemu dengan Irwan yang jago piano, kita saling bertukar ilmu, maka perkembangan saya,
maka proses belajar saya akan jadi semakin cepat. Saya seperti sudah bisa mengetahui sesuatu yang belum diajarkan. Seperti jari-jari saya sudah pernah main piano sebelumnya. Ya, meskipun bukan berarti langsung otomatis bisa, enggak. Tanpa les enggak bisa loh ya. Jangan berarti dia, jadi jalan pintasnya quantum jumping. Enggak. Quantum jumping bukan jalan pintas, enggak. Tapi seperti Anda mendapatkan seorang mentor. Seperti Anda mendapatkan seorang coach, di mana akan mengajarkan piano, bahkan kita bisa main piano bareng, bahkan dia pun juga bisa support. Dia pun juga bisa support kita untuk belajar piano dengan lebih. Oke. Lakukan keduanya, satu dilakukan, dua dilakukan. Bukan cuma lakukan dua, enggak. Dua-duanya, 1+2. Satu di dunia nyata, Anda tetap melakukan hal yang real. Mau belajar piano ya harus les piano. Mau bisa piano harus les piano. Harus praktis, harus diskusi dengan orang yang nyata dan juga diskusi dengan orang yang tidak nyata. Maka kemajuanmu akan sangat besar. Inilah kunci kenapa saya bisa mendapatkan banyak ide. Kenapa saya baca buku satu, sama-sama baca kok saya bisa menjelaskan dengan lebih banyak dari sisi yang berbeda yang tidak terprediksi, karena saya sering melakukan seperti ini, bertemu dengan orang yang sudah, ketika lihat, yang sudah melewati itu, yang sudah jadi ahli, yang jadi master. Dan ini bisa dilakukan pada banyak bidang. Ini cuma salah satu contohnya adalah piano. Bagaimana kalau misalkan dengan kekayaan? Bagaimana kalau dengan investasi? Bagaimana dengan dunia finance? Bagaimana dengan saham? Bagaimana kalau dengan bla 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 bla, you name it lah. Ya, semuanya ini banyak dan semua ini ada ahlinya dan ada Irwan lain, ada diri kita yang lain di multiverse yang berbeda yang mengalami itu. Kita tinggal terkoneksi dengan itu. Menarik kan? Ya. Semoga saya bisa memberikan gambaran, ya sekali lagi ini cuma sekedar iseng aja, ya sekedar dongeng aja, bisa memberikan gambaran kepada Anda bagaimana rasanya melakukan quantum jumping. Besok pagi kita akan diskusi, besok pagi kita akan live meeting di hari Jumat, tanggal 9 Juni. Anda bisa ikut join, kita bisa tanya jawab tentang segala hal. Dan kalau Anda ingin belajar dengan lebih detail lagi tentang hal seperti ini, Anda ingin mengubah hidup dengan menggunakan quantum jumping ini, bagaimana metode-metodenya secara detail bisa kita lakukan bersama dan punya sebuah grup yang saling support sehingga Anda bisa maju bersama-sama. Yuk gabung dengan grup elit yang akan saya buat nanti di bulan Juli. Kelas Reality Transform yang kelima. Belajarnya 1 bulan, kita belajar banyak hal tentang banyak hal juga untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Supaya kita bisa mengeluarkan the best version dari hidup kita. Oke? Informasi selanjutnya silakan Anda lihat di kolom deskripsi. Ya, siapa cepat dia dapat. Kelas ini cuma terbatas hanya untuk 20 orang peserta saja. Tentu saja, semoga Anda bisa berjodoh dengan itu. Oke? Thank you dan nonton video ini. Besok pagi kita meeting di YouTube Live. Thank you. I love you all. Bye.